Baik, beberapa waktu yang lalu saya dapat nih kayaknya awal malam nih, saya dapat email dari Pak Rahmat Samik Ibrahim. Beliau itu legend di dunia internet di Indonesia barangkali. Mungkin nggak banyak yang tahu. Cuman sekedar informasi aja, kalau Anda semua pakai .id di belakang domainnya, yang pertama kali megang .id dan membangun .id sampai bisa beroperasi adalah Pak Rahmat Samik Ibrahim ini. Jadi beliau bukan orang sembarangan di dunia internet Republik Indonesia. Kebetulan tadi malam beliau kirim email ke saya, isinya sederhana aja sih. Ini ini Pak Samik suka ngaco ini nih, Bos Ono. Alah ilah ilah Pak Samik. Bagaimana tanggapan atas tulisan-tulisan depresi seperti di sini? Oke. Waste, layoff, pandemic, Google, navigation, driving. Jadi Google Waste layoff 5% dari pegawainya, workforce-nya, dan menutup office-nya di Asia sama Latin Amerika. Jadi 5% itu 30 orang dari 555, dan menutup office di Asia Pasifik di Latin Amerika. We decided to focus our resource on product improvement for our user, accelerate our investment in technical infrastructure, dan refocus our sales dan marketing effort to small number of high value country. Pertanyaannya, apakah Indonesia termasuk high value country? Menurut Bos Ono, parah nih Pak Samit. Sebetulnya value apa yang Indonesia tambahkan yang bisa Indonesia tambahkan pada dunia, gitu ya. Memang Waze, catatannya memang Waze bukan Boeing yang juga akan layoff puluhan ribu pekerja. Jadi Boeing juga layoff juga sih. Jadi banyak dunia ini yang melayoff, mem-PHK pekerja. Namun Waze adalah cerminan dari sebuah startup sukses. Oke. Nih, terima kasih Pak Samik buat pertanyaannya yang bikin saya pusing mikir 2-3 kali. Ini kalau Pak Samik yang nanya saya harus jawab. Saya udah jawab pakai email sih, cuman supaya Anda semua bisa merasakan apa yang saya pikirkan, saya akan bacakan dari YouTube ini juga sih. Oke. Judul subjek emailnya juga seru nih, Madesu. Waduh, masa depan suram. Ini istilah yang biasa dipakai oleh generasi kami, orang-orang tua. Mungkin anak sekarang udah kagak tahu Madesu. Oke, sini jawabannya bisa saya lihat di sini. Oke. Apakah Indonesia termasuk high value country? Jawaban singkatnya enggak. Jawaban singkat. Cuman ini saya jawaban yang panjangnya. Ini pertanyaan berat banget nih sebenarnya. Tapi kalau pengalaman pribadi saya, ini pengalaman pribadi selama hidup bertahun-tahun ini, value akan bisa bertambah. Value seseorang, value sebuah barang, value sebuah informasi akan bertambah pada saat kita bisa merubah barang tersebut, informasi tersebut, data tersebut menjadi satu yang berharga atau bermanfaat. Jadi sebenarnya kalau pada saat kita merubah, itu jadi punya harga, dan harga itu terjadi karena barang tadi lebih bermanfaat. Contoh sederhana lah, sayur, kol, buah, ayam, itu ya biasa aja. Tapi kalau kita potong, kita masak, jadi lebih berharga. Taruh di restoran lebih berharga. Kalau penyajiannya lebih cantik di restoran yang mahal, ya mahal dia. Gitu, kira-kira gitu sederhananya ya. Jadi kita merubah sesuatu jadi menambah nilai pada sesuatu tadi sih sebenarnya. Ini saya ngambil contoh di dunia IT semua nih. Kalau tadi kan dunia makanan yang memang lebih enak sih buat dimakan. Misalnya Arduino Protolan tuh nggak ada value-nya. Tapi kalau udah jadi drone, mahal dia. Oke. Misalnya data sembarangan acak
nggak ada harganya di sini, data yang sembarangan ya. Jadi misalnya contoh sederhana gini lah, data data penggunaan parkir nih, jam sekian satu mobil keluar, jam sekian satu mobil keluar, itu nggak ada harganya. Tapi kalau kita bisa ngambil data itu dan kemudian melakukan prediksi, oke, jadi ada sekian mobil yang parkirnya berapa lama, dianalisa semuanya, terus kita bisa melakukan prediksi ke depan. Jadi sebaiknya lapangan parkir jenis apa yang kita pakai. Jadi sebaiknya ada berapa loket yang perlu kita kembangkan, perlu orang nggak, perlu mesin nggak, kayak gitu. Jadi itu buat prediksi segala macam pakai deep learning jadi berharga. Oke, bayangkan kalau data-data yang kita ambil dari paling gila mah tol lah, kan pakai e-money, itu datanya kalau diambil itu, dan memang sudah diambil sih, itu bisa pakai prediksi. Orang bergerak ke mana sih? Ke Jawa atau ke Sumatera kalau dari Jakarta itu? Banyakan mana yang ke Jawa sama Sumatera? Dari situ kita mulai melakukan kebijakan, policy. Sebaiknya kita bikin tol yang besarnya ke arah Jawa, sebaiknya ke arah Sumatera sekian besar gitu, supaya dari situ kan kita bisa prediksi balik modalnya kapan nih, kira-kira kayak gitu. Tuh, nih kira-kira itu ya. Ini saya ngomongnya bukan buat Pak Samik ya. Kalau Pak Samik ngelihat ntar ini gitu. Nah, sekarang cuman untuk bisa melakukan perubahan ini dari barang informasi data menjadi yang lebih bermanfaat, butuh orang pinter. Yang bisa melakukan itu orang pinter. Dan kayaknya orang pinter di Indonesia nggak banyak deh. Oke. Kalau pinter ngomong banyak, jangan khawatir. Kita banyak orang-orang partai yang jago ngomong. Orang anggota dewan jago-jago semua kalau ngomong gitu. Tapi saya lihat ada yang ngomongnya memang bagus dan orangnya bagus, nggak masalah sih sebenarnya. Saya ngeliat berapa orang dewan juga yang ngomongnya bagus dan memang orangnya juga bagus juga sih. Jadi oke aja sih saya. Nah, cuman yang kita butuhkan orang pinter yang bisa melakukan perubahan ini, transformasi ini. Oke, dari sesuatu yang tidak ada harganya menjadi ada harganya. Kenapa itu dibutuhkan? Supaya perputaran uangnya jadi tinggi. Kalau ada value, perputaran uang tinggi. Pada saat perputaran uang tinggi, Indonesia masuk nilai higher value country. Jadi high value country terjadi pada saat perputaran uang tinggi. Perputaran uang tinggi pada saat orang bisa melakukan konversi dari sesuatu yang tidak ada harganya menjadi ada harganya. Jadi itu sih sebenarnya jadi masalah paling besar. Kenapa Indonesia tidak ini? Kalau secara statistik kira-kira gini dah. Supaya bangsa ini tahu juga permasalahan besar di Indonesia itu apa sih sebenarnya. Secara statistiknya sederhana banget sih. Untuk bisa melakukan perubahan-perubahan ini, biasanya yang dibutuhkan adalah orang teknik. Orang teknik yang biasanya melakukan perubahan. Dari besi biasa bisa dirubah menjadi lemari. Kayu jadi lemari. Itu teknik, bukan harus sarjana ya maksudnya. SMK lah, apa segala macam yang teknik-teknik seperti itu. Jadi yang dari besi jadi lemari, jadi kotak jadi apa, jadi syukur-syukur bisa jadi mobil lah, jadi apa. Dari yang kayu bisa jadi perahu lah, jadi apa. Itu orang itu yang bisa melakukan perubahan. Memang orang-orang itu harus didukung oleh sistem yang lain. Apakah itu ekonomi, akuntansi, hukum dan sebagainya. Tapi yang melakukan perubahan benarnya adalah orang-orang tadi. Nah, kalau kita lihat dari sisi jumlahnya, terutama di dunia di perguruan tinggi, yang jumlah mahasiswanya sekitar berapa ya? Kalau nggak salah sekitar 5 juta lah. Mahasiswa itu sekitar 5 jutaan kalau nggak salah. Nah, itu yang anak teknik cuma 9%. Sisanya bukan teknik. Yang sialnya, karena anak-anak teknik ini dianggap pinter, bisa merubah segala macam, direkrut juga untuk kerjaan-kerjaan yang bukan teknik. Bank misalnya. Saya waktu itu ngasih workshop di Bank Indonesia, isinya banyak anak tekniknya juga. La ilaha illallah.
Jadi anak-anak teknik banyak masuk ke bank. Jadi kerjaan-kerjaan yang harusnya dipegang sama orang-orang non teknik, ekonom atau apa segala macam, banyak diambil sama orang teknik juga akhirnya. Terus anak teknik itu akhirnya S2 S3-nya di MBA lah, apa segala macam. Iya, oke lah. Tapi akibat dari itu semua adalah dari sisi rezeki segala macam, ya udah itu halal semua sih. Cuman kalau kita lihat dari Republik Indonesianya, kita kekurangan orang teknik akibatnya. Akibatnya kita nggak bisa merubah, melakukan kegiatan produktif tadi. Jadi kegiatannya cuman distribusi barang sih, gitu. Yang melakukan produksi sedikit sekali jadi akibatnya. Dan produksinya sifatnya otot banget. Kita tidak bisa produksi yang menggunakan pengetahuan atau kemampuan pengetahuan di kepala kita. Semakin tinggi ilmu seseorang, kita bisa melakukan konversi tadi, barang menjadi sesuatu yang produktif, informasi data, itu karena pengetahuan. Kalau enggak, kita konversinya ya konversi dari bibit jadi beras gitu. Jadi lebih ke fisik kita gitu ya. Nah, kalau kita lihat statistik paling besarnya yang mengerikan di atas, di perguruan tinggi udah kelihatan banget. Itu hanya 9% orang teknik, dan itu pun digerogoti karena orang-orang teknik ini dipekerjakan di yang non teknik ini. Iya, secara halal haram ya halal, tapi secara republik gak baik sih sebenarnya. Kenapa Cina bisa sampai maju seperti ini sekarang ini? Karena waktu mau cetung itu 50% dari perguruan tinggi itu teknik. Kalaupun nanti digerogoti sebagian, kita masih punya banyak orang teknik. Kalau republik ini parah, nggak bisa. Itu dari sisi komposisi teknik dan non tekniknya. Kalau dari sisi jumlahnya lebih parah lagi. Kalau kita tahu jumlah orang yang masuk SD, anak bukan orang ya, anak yang masuk SD setiap tahun hari ini, itu sekitar 5,5-6 juta anak per tahun masuk SD. Tapi kalau kita lihat yang berhasil jadi sarjana, itu cuma 600.000 per tahun. Jadi Dikti menjamin bahwa 90% bangsa ini tidak akan pernah jadi sarjana. Sebenarnya itu sih kalimatnya. Jadi tugas Mas Menteri itu sebenarnya lebih berat daripada yang dikerjakan sekarang. Karena sebetulnya tugas Mas Menteri adalah harus membuat bangsa ini jadi pandai, bukannya cuman sekedar memberi subsidi pulsa, tapi membuat bangsa ini pandai lebih parah, lebih dahsyat gitu. Jadi kita harus bisa bikin dari 6 juta yang masuk SD jadi 6 juta sarjana dong. Sekarang ini enggak. Sistem yang ada menjamin 90% dari Anda drop out. Jadi berat ini kalau gini caranya sih. Jadi kita harus mengubah sistem gimana caranya supaya semua orang bisa jadi sarjana, supaya 50% dari sarjana itu teknik. Supaya bukan apa? Supaya jadi high value country, itu dia masalahnya. Gitu, beres ya. Oke. Mudah-mudahan ini bukan kalimat politik yang saya omongin. Maklum saya itu malas urusan sama politik sih sebenarnya. Oke. Ini pertanyaan Pak Samik yang pertama, yang susah sih sebenarnya. Nah, ini sebetulnya value apa yang bisa Indonesia tambahkan pada dunia? Banyak banget. Itu banyak sekali yang bisa kita tambahkan pada dunia. Oke. Dan kita bisa mengambil posisi sebagai negara berkembang sih. Tidak harus jadi negara maju untuk menambahkan sesuatu pada dunia. Karena jumlah negara berkembang lebih banyak daripada negara maju di dunia ini. Gitu. Jadi value-nya ya sebagai negara berkembang. Artinya kita melakukan proses konversi ini. Yang butuh melakukan konversi ini kan bukan cuma negara maju. Negara berkembang juga perlu melakukan konversi ini. Dari misalnya dari minyak bumi jadi bensin, itu kan konversi juga. Tapi banyak teknologinya negara maju yang ngerjainnya. Sekarang kita lihat, gak usah jauh lah, di dunia internet aja.
Kita nggak usah ngomong terlalu jauh ya, ke dunia yang kita familiar lah, dunia internet. Mengubah penggorengan jadi peralatan buat internet. Ini hanya terjadi di Republik Indonesia. Dan kita ngajarin ini ke dunia loh. Kalau cari di Google hari ini, dahsyat. Masukin kata wajan bolik itu, isinya Indonesia semua itu. Coba kita masuk Google ya. Google. Masukin kata kuncinya wajan bolik. Loh. Image Indonesia semua ini. Ini karya bangsa Indonesia yang dahsyatnya bukan main. Oke, bangsa Indonesia gila. Kalau udah kayak gini sakti deh. RT RW Net itu RT RW Net. Ini teknologi Indonesia banget, gila. Masuk sinilah. Nih di mikrotik.co.id Pak Valen saja sampai nulis coba. Padahal kita semua tahu ini nah ini coba penggunaannya 4 warga Bengkulu diancam penjara 6 tahun. Nah ini masalah paling besarnya ini penjara urusannya. Coba kita masuk ke Shopee, Bukalapak lah yang saya tahu. Shopee, kita ngetes Shopee ada nggak ya? Shopee ada RT RW Net nggak? Banyak kan? Dijual di mana-mana. Dijual loh. Paket usaha RT RW Net. Paket RT RW Net siap full setting. Coba udah pakai gitu dah. Pada parah. Oke. Jadi ini dahsyatnya artinya apa? Jadi RT RW Net segala macam itu udah merakyat banget Republik ini. Dan yang butuh seperti ini kan bukan cuma Indonesia. Coba kita tanya ke diri sendiri. Yang butuh internet murah itu emang cuma Indonesia? Ya enggak lah. Seluruh dunia juga pengen cari solusi buat internet murah. Memang, dan ini teknologi yang sangat merakyat tuh ini. Ini adalah teknologi yang paling merakyat. Teknologi internet paling merakyat di Republik ini. Dan gilanya ini tidak diakui oleh pemerintah. Keren kan? Ada sesuatu, kalau orang sering bilangnya apa, local wisdom. Ini local wisdom internet Indonesia yang tidak diakui oleh pemerintah Indonesia sendiri. Terus yang keren lagi, kalau kita bisa ngembangin seluler murah ke desa-desa. Sekarang ini semua orang tua pada teriak, pulsanya mahal segala macam. Ya 1 BTS harganya 1,5 M, ya mahal lah pulsanya. Bayangin kalau 1 BTS harganya cuma 100 juta, ya murah pulsanya. Yang 1,5 M aja 100.000 pulsanya. Kalau 100 juta berarti pulsanya cuma 10.000 perak. Murah, semua orang juga bisa beli. Oke. Nggak usah sampai jual motor. Saya sampai baca email, Pak, nih tetangga saya jual motor buat beli handphone sama beli pulsa. Buset, kasihan banget ya. Oke. Nih untuk BTS gila, kita kan ini contoh dunia. Nggak usah jauh-jauh lah open BTS. Hobi saya mah yang inilah, Papua. Ini kerjaannya Curtis, Pak Richard segala macam di Papua, dan mereka, ini Curtis lagi instalasi, ini orang Papua semua, dan mereka pasangnya pakai pohon karena tower mahal. Dan ini ngasih lihat contoh real bahwa kita, dan ini BTS paling lama di dunia yang beroperasi di desa. Adanya di Wamena, di Papua sana. Oke. Nggak di Wamena pas, nggak di kota Wamena langsung sih. Kalau katanya teman-teman sih itu sekitar berapa ya? 9 jam dari Wamena. 9 jam atau 6 jam lupa. Ini Pak David Heck dan teman-teman segala macam yang di sana, mereka yang operasi, dan yang operasi adalah guru SD. Dan kita contoh dunia, dan saat ini Pak David dan teman-temannya mulai implementasi di berapa 10 desa apa berapa lagi di sana. Teknologinya murah. Pulsanya murah. Perlu subsidi? Kagak. Orang desa sanggup bayar kalau segitu doang sih. Gak perlu subsidi pulsa sih sebenarnya. Dan kita contoh dunia, dan ini akhirnya dipakai sama teman-teman di TIP, Telekom Infrastructure Project. Ini akhirnya nyontoh apa yang dikerjakan di Papua sini. Ini contohnya ini Indonesia loh, hati-hati. Ini contoh realnya Indonesia.
Oke. Sampai Facebook akhirnya naruh duit buat riset peralatan seperti ini persis. Oke, Anda bisa cari di GitHub atau di mana lah. Mereka kasih nama kalau nggak salah Community Cellular ya. Nah ini nih, Community Cellular Infrastructure Project. Oke, ada di GitHub kalau nggak salah. Coba GitHub. Tuh ada kan? Ada di GitHub, jangan khawatir. Gila. Ininya di bentar. Ini mah bukan. Oh ini dia Open Cellular. Namanya Open Cellular, bukan Community Cellular, maaf. Open Cellular ada di GitHub dan ini ada hardware. Hardware itu adalah rangkaiannya dikasih semua. Geblek nggak tuh dia? Dikasih semua. Jadi ada CAD file, assembly instruction, drawing, semuanya dikasih semua dari sini. Oke. Awalnya yang ini. Awalnya di mana? Republik Indonesia. Kebetulan Papua masih Republik Indonesia. Gitu ya. Jadi awalnya Republik Indonesia banget. Dan kita contoh dunia buat sampai bikin seluler buat di desa. Jadi dahsyat kita, jangan khawatir. Mana sih tadi? Jadi ini saya nulisnya cuma satu kalimat kayak gini, tapi kalau kita mulai search di Google langsung kelihatan bahwa kita dahsyat banget. Terus kita bisa bikin solusi sekolah-sekolah supaya bisa e-learning offline tanpa pulsa. Ini bisa, jangan khawatir. Dan ini saya udah bikin YouTube berapa kali ya? Beberapa kali loh. Sampai dipresentasikan di rapat koordinasi Menko PMK. Menko PMK itu apa? Mari kita lihat. Kementerian Koordinasi Bidang bidangnya apa sih? PMK. PMK-nya singkatan dari apa sih? Kalau nggak salah kayaknya oh ini dia di atas. Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi di rakornya Menko PMK saya presentasikan, dan jangan khawatir saya juga presentasi di luar negeri. Internet offline Oman. Nih ada di Twitter, saya juga ada presentasinya, bisa dilihat di YouTube ya, rekamannya. Ini rekaman saya 15 menit. Diupload tanggal 30 Januari 2019, jadi hampir 1,5 tahun yang lalu. Dan ini adalah rekaman saya presentasi di Oman, bukan di Republik Indonesia. Dan waktu selesai presentasi itu peserta langsung pada ngerubung saya, terus nanya, kita ajarin dong. Sampai kayak gitu, coba orang luar sampai ngerubung, ajarin kita dong. Soalnya kita juga pengen supaya kita bisa e-learning tanpa pulsa. Jangan khawatir, Republik ini juga apa yang kita inovasikan dicari di luar. Jadi ini dahsyat juga. Kalau mau geblek lagi sih, kita bisa implementasi I6 free supaya orang-orang desa bisa punya telepon plus 62 free. Ini sebenarnya sudah dibuat sama teman-teman dari VoIP Rakyat, Pak Anton Raharja dan teman-teman udah bikin. Cuman ya karena kita adalah pejuang-pejuang yang bukan politikus, ya nggak nyampe suaranya ke anggaran APBN, itu nggak nyampe. Tapi kita bisa sampai seperti ini sih sebenarnya. Dan masih banyak lagi, jangan khawatir. Ini masih banyak sekali. Ini saya bisa ngomong karena saya dunianya internet, jadi ngomongnya enak. Dan jangan khawatir, pengalaman pribadi yang butuh semua apa yang saya sebut di atas ini semua. Ini bukan cuma Indonesia yang butuh. Negara-negara lain, terutama negara berkembang, semua butuh apa yang saya sebut ini. Dan mereka sampai ikhlas, rela bayar, ngundang kita buat ngasih workshop mereka. Minta diajarin gimana cara bikin penggorengan. Cara bikin internet murah, RT/RW-net. Ini Anda bisa lihat di sebagian di rekaman-rekaman YouTube saya, atau saya kasih lihat dah. Masuk ke YouTube loh.
masuk ke YouTube, no center, oops, kita klik ini ya, playlist, cari yang bahasa Inggris nih, kalau nggak salah saya pisahin sendiri. Nah, yang English, yang Inggris ini adalah rekaman-rekaman, banyaknya rekaman-rekaman waktu saya ngasih workshop di luar sih. Jadi ini di Oman, ini cyber security di Oman, ini App Inventor 2 di Oman, Alternative Connection for Remote Indonesia, ini saya kalau nggak salah jawab pertanyaan dari profesor-profesor di Kanada bagaimana supaya bisa buat internet yang murah di Indonesia. Jawab mereka pakai email sih, cuman kalau saya terangin di tulisan susah, saya bikin pakai YouTube aja supaya gampang. Banyak banget sih. Ini waktu di Thailand saya ngasih tentang bagaimana cara ngajar cyber security. Ini di Telecommunication Infrastructure Project Regional Summit di Singapura. Masih banyak banget sih. Ini tahun 2003 bulan 8 di Harvard University di Amerika Serikat. Ini kita diskusi tentang 4G di Papua dengan teman-teman yang akan berangkat ke Papua ini sebenarnya. Ini masih banyak lagi, coba lihat. Ini interview dengan TV di Kanada tahun 2004. Ini masih muda banget ya. Sekarang juga masih muda sih. Ini rekaman di meeting Internet Engineering Task Force, di Singapura. Ini diskusi di Harvard dengan IDRC dan sebagainya. Ini masih banyak nih di Australia dengan Profesor Caroline Macmillan, Vice Chancellor dari University of Newcastle, gitu. Jadi masih banyak sekali rekaman-rekaman saya bahasa Inggris, dan ini memperlihatkan sebagian saya ngerekam mereka supaya sharing apa yang mereka lakukan pada kita yang bisa kita ambil, tapi sebagian adalah saya yang maju sendiri langsung, gitu. Karena kita biasanya modelnya gitu, saya sharing, mereka sharing, jadi saling sharing. Cuman saya nggak mau rugi, saya rekam. Ini tahun 2005 di Acacia Conference di Afrika Selatan, gitu. Ini videonya rada gelo, saya ditangkap polisi di situ. Balik lagi ke sini. Jadi ini pengalaman pribadi saya langsung. Saya sudah melakukan itu. Jadi saya ngomong ini bukannya kita bisa itu, enggak. Saya sudah melakukan itu juga sih sebenarnya. Dan ini kita tahu semua, kita sudah melakukan itu semua, gitu. Jadi bangsa ini bangsa yang besar banget. Kerjaan-kerjaan yang kelihatan sepele, nggak dianggap gitu karena tidak menghasilkan, itu mendatangkan award tingkat dunia, jangan khawatir. Ya ini masalah besar kita semua. Apa yang saya tulis di atas itu kan dianggap melanggar hukum. Ya semoga aja pimpinan di atas sadar bahwa kita sebetulnya contoh dunia, khususnya buat negara berkembang, dan solusi-solusi kita itu bisa berkontribusi besar pada dunia berkembang yang lain, gitu. Nggak usahlah berpikir kita untuk dari negara yang maju, nggak usah. Kita akan maju dengan sendirinya nanti. Cuman kita berpikir bagaimana kita memberikan solusi buat orang-orang yang ada di desa, supaya bisa internet murah, supaya bisa pintar secara murah, supaya nggak mahal buat kuliah dan sebagainya. Pada saat itu terjadi, kita juga bisa melakukan cara yang sama buat negara-negara lain yang juga membutuhkan, terutama yang butuh hari ini adalah negara-negara di Afrika, Amerika Selatan, di pegunungan di Himalaya, terutama Nepal, Bhutan, terus Kamboja, Vietnam sebelahnya udah pintar daripada Indonesia, padahal dulunya kalah. Jadi itu yang bisa kita kontribusikan pada dunia. Dan jangan khawatir, banyak hal kita ada di atas dari negara berkembang lain sih sebenarnya. Maaf nih Pak Samik, saya bacakan reply email saya. Bukannya apa-apa, biar teman-teman yang lain juga bisa merasakan apa yang Pak Samik rasakan juga. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, buat bangsa Indonesia, supaya bangsa ini bisa maju lah, gitu.
Terima kasih banyak.